Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, sebab Tuhan kita luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam satu tema, mengenal Allah dan Roh Kudus. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Kami juga menyambut setiap jemaat yang menyaksikan ini secara online. Tuhan memberkati. Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku mengelak engkau dan menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seharusnya kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah secara pribadi. Bukan dari kata orang, tetapi kita memiliki satu pengalaman pribadi hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ada begitu banyak orang, mereka mengatakan mereka mengenal Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Alkitab tuliskan bahwa aku tidak mengenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan, kata firman Tuhan di dalam satu ayat yang lain. Nah, Hosea mengatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa kita harus mengenal Allah? Karena kita akan menjadi orang yang binasa, atau kita akan menjadi umat yang binasa oleh karena tidak mengenal Allah dengan baik dan benar. Hosea tegas sekali mengatakan kepada saya dan saudara bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Bukan Tuhan yang menolak saya dan saudara, tetapi saudara yang tidak mau mendekat kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Ada banyak orang, mereka menjauhkan diri daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan gereja, mereka meninggalkan ibadah-ibadah, mereka meninggalkan KKA, mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja karena mereka memilih untuk meninggalkan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, jikalau engkau mau mengenal Allah, mengenal Roh Kudus, maka kita harus mengenal Dia dengan baik, dengan sikap hati yang respon yang benar kepada Tuhan. Kita harus mempunyai sebuah komitmen untuk mengenal Allah dengan baik dan benar. Amin. Kita harus mempunyai satu konsisten hidup. Kita sengaja untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kalau bukan saudara sendiri yang mengenal Allah, maka saudara dan saya akan binasa. Pastikan keluargamu, suami, istri, anak-anakmu, cucu, menantu, keluarga besarmu, siapapun yang belum mengenal Tuhan, hari ini putuskan untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi dan benar. Amin. Karena begitu banyak orang Kristen, pada hari Minggu mereka berbondong-bondong datang ke gereja. Mereka hanya datang duduk memenuhi bangku gereja. Tetapi ketika mereka kembali ke rumah, ketika mereka kembali ke dunia kerja mereka, mereka melakukan apa yang jahat di matanya Tuhan. Dan kita bukan tipikal orang Kristen yang seperti itu. Kita adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh radikal di dalam Tuhan, yang melakukan kebenaran Tuhan, yang tidak bermain-main dengan kekristenan, tetapi kita sungguh-sungguh mengenal Allah oleh karena kita cinta kepada firman Tuhan. Kita cinta kepada Allah yang sungguh-sungguh mencintai saya dan saudara.
Mengapa kita harus mengenal Allah dengan benar? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara dan saya, supaya kita mengenal Allah dengan benar, mengapa kita harus mengenal Allah dengan baik dan benar? Oleh karena supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita baca sama-sama Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenai Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudara, mengenal Allah dengan benar. Mengapa kita harus mengenal Allah dengan benar? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Agama-agama lain mengajarkan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Pengajaran-pengajaran banyak mengajarkan semua untuk masuk kepada keselamatan. Tetapi saudara-saudara adalah orang yang tepat. Saudara-saudara adalah orang-orang yang telah memilih keputusan yang tepat untuk mengikut Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan. Dan kita bersyukur, saya dan saudara diselamatkan bukan karena kita memenuhi kriteria untuk diselamatkan. Seperti saudara kalau melamar sebuah pekerjaan, saudara memenuhi persyaratan untuk diterima di sebuah perusahaan. Saudara, untuk masuk dalam kerajaan surga bukan karena saudara baik, bukan karena saya baik, bukan karena kita hebat, bukanlah karena kita mempunyai kriteria yang memenuhi syarat, tidak. Tetapi semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya anugerah yang Tuhan berikan secara gratis, secara cuma-cuma. Mari kita mengenal Dia dengan baik dan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Mari kita baca dalam Yohanes 3:16. Kalau saudara hafal, mari kita sama-sama ucapkan ayat ini. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Janji Tuhan buat saudara-saudara. Ada banyak pengajaran yang mengatakan bahwa kita semua bisa pergi ke surga. Tetapi satu-satunya Nabi, satu-satunya Tuhan yang berani mengatakan bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan, hanyalah Yesus Kristus. Amin. Wow. Hanya Yesus yang menyatakan demikian, saudara. Itu sebabnya saudara harus mengenal Dia dengan baik dan benar. Bukan cuma sekedar kita menjadi orang Kristen, kita berKTP Kristen, tetapi karena kita ingin serupa dengan gambarannya Kristus. Yang berikut, kita bersyukur karena kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah 40 hari Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan inilah hari-hari penantian masa pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi saya dan saudara. Saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara mau dibaptis dengan Roh Kudus? Siapkan hatimu. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia akan mampu menjamah hatimu yang paling dalam. Dia akan mampu menyentuh jiwamu. Dia akan mampu memulihkan hatimu, menyembuhkan engkau. Asalkan saudara percaya bahwa Roh Kudus sanggup untuk melakukan itu. Mari kita lihat firman Tuhan. Apa pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke surga. Dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang keempat dan kelima. Kita baca sama-sama saudara-saudara. 1, 2, 3. Pada suatu hari
ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara mau dibaptis dengan Roh Kudus? Ini janji Bapa. Ini janji Yesus kepada murid-muridnya dan juga janji Yesus kepada saya dan saudara yang rindu untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Saya percaya saudara sudah dibaptis dengan air, tetapi kalau yang belum dibaptis dengan air silakan mendaftarkan diri untuk dibaptis, mengikuti katekisasi baptisan. Tetapi saudara yang belum dibaptis dengan Roh Kudus akan membaptis engkau pada saat ibadah hari ini. Saudara percaya? Tuhan katakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu janji Yesus. Tuhan Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun atas hidup mereka. Jadi Yesus sebelum terangkat ke surga, ini pesan yang paling penting bagi murid-muridnya. Dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan di situ dikatakan, Simon Petrus, Yohanes, Andreas, Zebedeus, siapa lagi murid-murid itu? Yakobus dan murid-murid yang lain. Dia katakan, jangan kalian tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Apa janjinya? Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat, murid-murid Yesus menunggu, menanti-nantikan sampai Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Yohanes 14 ayat yang ke-26 dan 27 berkata demikian. Saya tunjukkan dulu ayat-ayat yang mendukung kita, kenapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. 1, 2, 3, iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janji Bapa, janji Yesus kepada murid-muridnya adalah supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, saudara. Saudara tahu siapa Petrus? Petrus tadi yang 50 hari sebelumnya adalah Petrus yang menyangkal Yesus. Berapa kali dia menyangkal Yesus? 3 kali. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Petrus pada saat itu dia mengalami ketakutan. Dia takut ikut disalibkan, dia takut ikut dibunuh, dia takut ikut dianiaya. Itulah sebabnya dengan perkataan seorang budak perempuan, seorang hamba perempuan dikatakan, bukankah kamu juga adalah salah satu orang dari mereka, dari orang itu? Kata Petrus, aku tidak mengenal dia. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena Roh Kudus belum dicurahkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi 50 hari kemudian, pada saat pencurahan Roh Kudus, saudara tahu, Petrus yang sama tadi, Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, adalah Petrus yang sama yang berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Orang-orang ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama pada saat itu, orang banyak pada saat itu, bahkan orang-orang yang menyalibkan Yesus ada pada saat itu. Apa yang membuat Petrus berani untuk menyuarakan suara kebenaran? Oleh karena Petrus
sudah dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Dia punya keberanian, dia punya kekuatan, dia punya satu spirit, yaitu Roh Kudus. Dia tidak punya ketakutan lagi, oleh karena Roh Kudus yang memimpin Petrus untuk menyuarakan firman Allah. Saya dan saudara pasti rindu juga untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Bagaimana caranya agar kita dibaptis dengan Roh Kudus? Matius 7 ayat 7 sampai 11 berkata demikian. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa syaratnya? Kita minta kepada Bapa. Dalam ayat yang lain dikatakan, Lukas 11 ayat yang ke-9 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Ini jam-jam yang rawan. Ya, jam-jam yang rawan, mari kita baca firman Tuhan yang ada. Saya akan tunjukkan ini Lukas 11 ayat 9 sampai 13. 1, 2, 3 ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, ia akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, apa katanya? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia memberikan apa? Roh Kudus. Siapa yang diberikan kepada Roh Kudus? Mereka yang meminta. Jadi, saudara saya pada hari ini, mari kita minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Amin. Apakah guna Roh Kudus dalam kehidupan saudara-saudara? Roh Kudus memberikan kesaksian tentang kebenaran. Apa guna Roh Kudus? Roh Kudus adalah sumber kesaksian dan wahyu pribadi saya dan saudara. Apa guna Roh Kudus dalam kehidupan kita? Roh Kudus dapat membimbing kita dalam keputusan kita. Saudara pernah memutuskan sesuatu? Saudara pernah bingung memutuskan sesuatu? Minta Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin aku, tolong aku, supaya saya tidak salah memutuskan. Minta Roh Kudus, saudara. Roh Kudus dapat membimbing kita dalam keputusan kita dan melindungi kita dari bahaya jasmani maupun rohani. Roh Kudus akan menolong saudara, memimpin saudara. Roh Kudus dikenal sebagai penghibur, dan dia dapat meredakan ketakutan kita dan memenuhi kita dengan harapan-harapan yang baru. Amin. Jadi hari ini saudara dan saya, ketika kita mengenal Allah dengan baik dan benar, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada saya dan saudara. Siapkan hatimu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan yang melakukan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Buat firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk kita nyanyikan sebuah lagu. Roh Allah yang hidup, biarlah Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus hari ini menjamah hatimu. Izinkan Roh Kudus memenuhi saudara. Izinkan Roh Kudus mengurapi saudara. Roh Allah yang hidup penuh.
hidup, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menyembuhkan mata yang buta. Jadikan kami ya Tuhan, Jadikan hidupku Allah, dipenuhi dengan urapan yang baru, urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Mencelikan mata yang buta. Haleluya. Jadikan hidupku alatmu, Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yes God. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara dan saya telah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya saudara juga harus mengambil sebuah komitmen yang baru setiap hari untuk mengenal Allah dengan baik dan benar, mengenal Allah dan Roh Kudus-Nya dengan baik dan benar. Hari ini saya mengajak saudara, jika saudara ingin mau dipenuhi, dibaptis dengan kuat kuasa Roh Kudus, saudara bisa minta kepada Bapa di surga untuk membaptis saudara dengan Roh Kudus-Nya. Dan saudara boleh bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan saudara. Dan saya percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara tidak perlu melihat ke kiri dan ke kanan. Saudara lihat kepada Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan biarkanlah Roh Kudus yang menjamah hatimu. Biarkanlah Roh Kudus yang menyentuh jiwamu. Biarkanlah Roh Kudus yang menghibur hatimu. Biarkanlah Roh Kudus yang menyembuhkan segala penyakitmu. Biarkanlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, iman, pengharapan, dan kasih. Biarkanlah Roh Kudus memberikan kepadamu damai sejahtera dan sukacita yang penuh daripada Allah. Biarkanlah Roh Kudus yang memberikan kepadamu kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Izinkanlah Roh Kudus menjamah engkau pada hari ini. Jangan keraskan hatimu. Izinkanlah Roh Kudus menyentuh jiwamu, menyentuh anak-anakmu, menyentuh suami, istri, keluargamu, menyentuh semua orang yang ada di tempat ini, membebaskan mereka yang terbelenggu Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi jemaatmu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, jangan pernah meragukan karya Roh Kudus dalam kehidupan ini. Jangan pernah meragukan karya Kristus di kayu salib. Jangan pernah meragukan tentang pencurahan Roh Kudus bagi gerejanya. Sekaranglah waktunya gereja dibaptis dengan Roh Kudus. Fill dalam nama Yesus, penuh dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, Engkau jamah, Engkau baptis mereka Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami membaptiskan setiap jemaat Tuhan yang belum dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Sentuh hati mereka Tuhan, jamah hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Membebaskan kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
kuasa Roh Kudus-Mu sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu menantikan dan merindukan penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkau-lah yang akan membaptis seluruh sidang jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sidang jemaat-Mu akan menjadi penyembah-penyembah-Mu yang diurapi oleh Tuhan. Kami akan menjadi pemberita-pemberita kabar kesukaan. Kami akan hidup dengan berkemenangan dan menjadi saksi-Mu. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan akan tertanam di dalam hati kami masing-masing, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa secara khusus buat orang tua dari Cisanti yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba berdoa dan kami berdoa buat kakak hamba Bapak Musa yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan, Engkau melihat seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh keluarga-keluarga kami yang sakit. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan, dan mereka akan menikmati lawatan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang kekurangan. Engkau adalah Allah yang mencukupkan. Yang sedang bergumul dengan masalah, dengan beban kehidupan, Engkau adalah Allah yang akan mengangkat seluruh beban-beban kehidupan kami. Karena Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan buat jawaban-jawaban doa, buat kelegaan, buat kesembuhan, buat pertolongan, buat kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Berdoa buat setiap hamba-hambamu yang sudah melayani. Biarlah Tuhan akan memberkati, memulihkan kekuatan kami semua. Sehingga kami tetap bergairah, bersemangat di dalam melayani Engkau. Dan tetap belajar untuk hidup taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kita, melindungi kita, mengurapi kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Silakan duduk semua.